kita semua. Perkenalkan, saya Monika Sendiava dari SMA Kolese Loyola Semarang. Saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dan saya adalah mahasiswa dari LPTK Universitas Pancasakti, Tegal. Hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja untuk program PPG periode 7 tahun 2022. Materi yang akan saya ajarkan adalah Matematika kelas 10 semester 1 untuk topik sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Berikut adalah video pembelajaran untuk uji kinerja yang saya buat. Terima kasih. Dan pertidaksamaan linier untuk sebab sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelum kita memulai, kita cek dulu kesiapan kelas. Pastikan yang ada di atas meja hanya yang berhubungan dengan matematika. Kemudian Bapak sudah sepertinya belum bersih, meminta ada yang volunteer untuk membersihkan hapus file tulis. Yang tidak ada hubungannya dengan matematika, simpan dulu ya teman-teman. Siapkan buku pelajarannya, pulpen, hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Kita akan segera memulai pelajaran matematika. Baik, terima kasih Kristus sudah membersihkan. Oh ya, bagus sekali ya. Terima kasih.
ditambah BX ditambah C. Kalau ini yang tadi teman-teman sebutkan, kalau digambar berupa garis lurus. Nah, kalau kuadrat digambar berupa apa? Kurva atau parabola. Kita menyebutnya kurva parabola, dia garisnya garis melengkung seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Selain linear dan kuadrat, kita akan mereview tentang persamaan dan pertidaksamaan. Untuk persamaan, tandanya jelas berupa tanda sama dengan. Kemudian dalam bidang kartesius, persamaan itu berupa garis. Oke, lanjut. Untuk pertidaksamaan, tandanya apa saja pertidaksamaan? Besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kalau digambar berupa daerah. Kurang lebih seperti ini adalah garis AX ditambah BY sama dengan C. Kemudian garis ini membagi bidang kartesius dalam dua daerah, yaitu daerah yang memenuhi AX plus BY lebih dari C, dan yang bagian bawah daerah yang memenuhi AX plus BY kurang dari C. Kita lanjut tentang langkah menggambar grafik bentuk pertidaksamaan linear. Langkah pertama kita buat apa dulu? Ada yang masih ingat? Kalau pertidaksamaan berupa daerah. Sebelum kita bikin daerah, kita harus membuat garis yang menjadi batas daerah. Sehingga kita buat dulu grafik persamaannya. Untuk menggambar grafik persamaan, kita butuh paling tidak berapa titik untuk membuat garis? Dua titik. Dua titik itu paling gampang menggunakan titik apa? Titik potong ya, dari sumbu X dan juga sumbu Y. Baru kemudian kita buat garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Garisnya ada perbedaan di sini. Bisa jadi garisnya lurus, bisa jadi putus-putus. Kapan garisnya lurus? Kalau pertidaksamaannya berupa pertidaksamaannya membuat sama dengan, bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Garisnya adalah garis yang lurus. Sedangkan jika hanya kurang dari atau lebih dari, maka garisnya adalah garis yang lurus. Setelah kita buat garis tadi kan baru batas daerah yang membagi. Nah, untuk menentukan daerah mana yang betul, kita menggunakan titik apa, teman-teman? Masih ingat? Titik yang kita pakai untuk menentukan yang mana sih daerah penyelesaiannya? Titik selidik. Tuh, kita akan menggunakan titik selidik. Paling gampang kita gunakan titiknya 0,0, tapi tidak harus 0,0, boleh menggunakan titik yang lain. Lalu caranya silakan disubstitusi ke pertidaksamaan. Kalau benar berarti daerah itu merupakan daerah penyelesaian. Kesepakatan kita daerah penyelesaian itu yang bersih atau yang kotor? Yang bersih. Jadi kalau kita menggambar yang salah, yang kita hasil atau yang kita coret. Oke, kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear. Kalau lebih dari satu, jadi misal ada dua, itu kita akan menyebutnya membentuk suatu sistem pertidaksamaan linear. Lalu ini yang tadi mau sampaikan, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Berikutnya kita akan mereview bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Biasanya kita dapat soal cerita. Kalau kita dapat soal cerita, apa yang kita lakukan? Membuat kenalan variabel secara lebih lengkap. Ini kita sebut sebagai model atau nanti kan menggambar apa? Mencari apa? Titik selidik untuk mendapatkan daerah penyelesaian. Jadi kita coba selesaikannya dengan mencari daerah penyelesaiannya, yang mana yang merupakan solusinya. Dan terakhir, karena ini soal cerita, berarti kita kembalikan lagi ke pemaknaan. Kita maknai solusi yang kita dapatkan ke dalam permasalahan linear dua variabel. Oke, itu untuk review kegiatan pembelajaran sebelumnya. Dan untuk hari ini kita akan belajar. Bukan akan sampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu supaya teman-teman paham apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Harapannya nanti teman-teman akan berdiskusi kelompok, dan setelah teman-teman berdiskusi kelompok, kalian dapat menyelesaikan masalah dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel serta menyelesaikannya dengan tepat. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan ini, kita akan awali dengan 1 menit dulu atau minute of silence untuk mempersiapkan diri. 1 menit ini kita mulai dari sekarang.
kelompok pertama kita menggunakan guru ditani alfabet pertama alfa. Kelompok pertama nanti terdiri dari Angel, Beltran, Semi, Valen, dan juga Devon. Sampai kelompok terakhir, kelompok ketujuh, disebut kelompok Eta, terdiri dari Ellen, Ata, Michelle, Alan, dan juga Rahel. Nah, kelompok ini membagi berdasarkan hasil tes kesiapan belajar yang sudah teman-teman kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nanti kalian akan mengerjakan latihan soal tentang permasalahan sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, kita lihat dulu yuk permasalahannya apa. Gue memberi judulnya Rumah Retret Puri Loyola. Mohon minta tolong Alan untuk bisa membacakan permasalahan sampai tabel berikut. Nanti tabelnya biar bukunya. Silakan Alan. Rumah Retret Puri Loyola. Sebanyak 30 siswa akan mengikuti kegiatan rekoleksi di Rumah Retret Puri Loyola. Tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Ada dua jenis kamar yang tersedia di rumah retret tersebut, yaitu kamar monstera dan kamar wasata. Biaya sewa dan kapasitas unit per kamar untuk masing-masing jenis kamar dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, tabelnya ada dua jenis kamar ya. Kamar monstera itu biaya sewanya adalah 300.000 per kamar dan bisa dihuni satu orang. Sedangkan kamar wasata biaya sewanya adalah 200.000 per kamar dan dapat dihuni oleh 2 orang. Kita lanjut, berikutnya silakan Ibu untuk membaca. Anggaran dana yang tersedia untuk penginapan adalah 6 juta. Pihak Rumah Retret Puri Loyola mewajibkan untuk menyewa minimal 5 kamar wasata. Buatlah model matematika dari masalah di atas dan gambarlah daerah penyelesaiannya. Kemudian berikan satu penyelesaian yang mungkin. Tuliskan artinya dalam kalimat lengkap. Ada subjek, predikat, objek. Apakah siswa dapat menyewa 10 kamar monstera dan 10 kamar wasata untuk kegiatan ini? Jelaskan alasannya. Baik, terima kasih banyak Ibu.
0. Jadi ini termasuk memenuhi. Jadi yang kedua, x plus 2y lebih besar sama dengan 30. Kita buat x sama y nya 0, jadi 0 plus 0 lebih besar sama dengan 30, jadi itu memenuhi. Jadi 0,30 sama 20,0 di garis ini. Kemudian yang 0,0 sedangkan yang y lebih besar sama dengan 5 garis ini. Kalau memenuhi, garisnya ke atas berlawan dengan 0. Jadi yang memenuhi, garisnya ke 0-nya. Jadi di sini juga kita ada pertanyaan apakah siswa dapat menyewa 10 kamar monstera dan 10 kamar lasoka. Jadi menurut semuanya itu memenuhi syarat dalam IDB. Di sini kita sudah menggunakan 10 kamar monstera dan 10 kamar lasoka. 10 kamar monstera itu dipergunakan X dan 10 kamar lasoka itu Y. Kita coba masukin ke dalam pertanyaan di sini dan hasilnya memenuhi. Untuk yang X 3X sampai 2Y lebih kecil sama dengan 60. Terus kita juga coba masukin ke yang X tambah 2Y lebih besar sama dengan 30, itu juga memenuhi. Dan yang X lebih besar sama dengan 0 itu juga memenuhi. Dia lebih besar sama dengan 5 juga memenuhi. Jadi karena semuanya memenuhi, artinya siswa dapat minimal 10 kamar monstera dan 10 kamar lasoka. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Dan satu kamar monstera itu sewanya 300.000. Berarti kalau ada X kamar monstera kita butuh biaya berapa? 300.000 kita kali dengan X. Oke, di sini kita dapat 300.000 X. Kemudian untuk kamar lasorta permisalannya menggunakan variabel Y, sehingga ada Y kamar lasorta yang akan kita sewa. Satu kamar lasorta itu biayanya 200.000. Jadi kalau ada Y kamar lasorta biayanya adalah 200.000 dikali Y. Anggaran kita berapa? 6 juta. Boleh dipakainya kurang dari atau lebih dari 6 juta? Kurang dari. Kalau lebih dari nggak ada uangnya nanti. Jadi kita pakainya kurang dari sama dengan 6. Lanjut. Satu kamar monstera bisa dihuni satu orang. Karena ada X kamar monstera berarti bisa dihuni berapa orang? 1 kali X. Kemudian satu kamar lasorta bisa dihuni 2 orang. Berarti kalau ada Y kamar lasorta bisa dihuni 2Y. Berarti orang ada X ditambah 2Y. Yang harus berangkat kontrak berapa? 30. Kenapa Pak tandanya lebih dari? Kenapa nggak kurang dari? Asumsinya di sini satu kamar harus dihuni sesuai dengan jumlah orangnya ini ya. Monstera cuma boleh 1, lasorta cuma boleh 2. Anggapannya tidak ada ekstra bed, tidak ada yang tidur di luar, tidak ada yang tidur di ruang tamu dan lain sebagainya. Maka lebih baik kita menyiapkan kamar yang kita siapkan bisa untuk lebih dari 30 orang daripada kurang dari 30 orang. Karena kalau kurang dari nanti ada yang nggak dapat tempat tidur atau kamar untuk rumah kegiatan retret di rumah retret dari orang. Lalu kamar lasorta minimal 5, maka di sini Y lebih dari sama dengan 5. Kenapa X-nya lebih dari sama dengan 0? Karena tidak ada ketentuan kamar minimal yang harus disewa, tapi banyaknya kamar boleh negatif nggak? Nggak boleh, maka di sini kita punya kendaraan negatif X-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, ini sudah sesuai
titik potong. Titik potongnya kita dapat 0,30 dan 20,0 serta 0,15 dan 30,0. Uji coba resikoidiknya, kalau kita mengambil titik 0,0, kita cek ke ketidaksamaan pertama, dan kita dapatnya 0 itu kurang dari 60. Betul atau salah? Betul. Karena 0 kurang dari 60, kita menyatakan titik soidik 0,0 memenuhi ketidaksamaan. Lalu untuk yang ketidaksamaan kedua, X plus 2Y lebih dari sama dengan 30, apakah 0 itu lebih dari 30? Salah, 0 itu lebih kecil. Jadi ini kita sebut tidak memenuhi. Dari mana kok kita bisa menggambar asinan seperti ini? Nanti sudah digambar ya dengan garis. Titiknya adalah 0,30 dan 20,0. Ternyata memenuhi 0,0 posisinya di sebelah mana dari garis ini? Kiri bawah atau kanan atas? Kiri bawah, karena kiri bawah itu benar. Berarti yang bawah ini benar. Yang kita atur ya atas. Tadi sesuai yang disampaikan Ibu. Lanjut, untuk yang 15,0 dan 30,0 berarti garisnya yang ini memenuhi atau tidak 0,0? 0,0 tidak memenuhi, berarti yang kita arsir yang salah ya. Begitu pula untuk yang Y lebih dari sama dengan 5 dan X lebih dari sama dengan 0. Kemudian juga sudah menyiapkan gambarnya kurang lebih sama ya, bentuknya segitiga. Jadi kita peroleh daerah penyelesaiannya berupa daerah tertutup bentuknya segitiga. Di sini ditandai dengan warna merah untuk menandai yang mana daerah penyelesaiannya. Kalimat untuk salah satu penyelesaian yang mungkin kebetulan sehari dengan jawaban yang mempersiapkan 5,15. Artinya kita bisa menyewa 5 kamar konserat dan 15 kamar restoran. Kalau mau dicek 5 itu di sini, 15 di sini. Ya masih masuk dalam DHP ya, masih masuk di daerah penyelesaiannya. Dan pertanyaan terakhir sekarang. Kalau teman kalian yang presentasi, mereka mengecek ke setiap ketidaksamaan sehingga diperoleh, oh ternyata ketidaksamaan pertama terpenuhi, kedua juga terpenuhi, ketiga terpenuhi, 4 terpenuhi. Karena semuanya terpenuhi, berarti kita bisa simpulkan bahwa siswa dapat menyewa 10 kamar monstera dan 10 kamar restoran. Kalau digambar kira-kira sebelah mana teman-teman? 10,10. Di sekitar sini ya, dia masih masuk. Kalau gambar kalian akurat, nanti akan terlihat dia masih masuk di dalam daerah penyelesaian. Baik, apakah ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kalau tidak ada, Bunga sekarang lanjutkan dengan pemanfaatan teknologi yaitu menggunakan aplikasi GeoGebra. Websitenya adalah geogebra.org. Kemudian masuknya ke Start Calculator. Tapi perlu teman-teman ketahui, GeoGebra itu mengarsir daerah yang benar. Berbeda dengan kesepakatan kita di sini. Kalau kesepakatan kita kan yang salah yang diarsir. Maka kalau begitu tandanya harus kita balik. Silakan bacakan ketidaksamaan pertama. 3x plus 2y. Di sini tandanya apa? Lebih kecil. Berarti untuk gambar di GeoGebra kita balik jadi lebih besar. Lebih besar sama dengan 60. Berarti skalanya nah, ini GeoGebra sudah langsung menggambar daerah pertidaksamaannya. Lanjut yang kedua. Berapa? X plus 2Y. Karena di sini lebih besar, berarti jadi lebih kecil sama dengan 30. Kita dapat yang lanjut X lebih besar, berarti kita tulis jadi lebih kecil sama dengan 0. Dan terakhir Y-nya karena di situ lebih besar sama dengan 5, berarti lebih kecil sama dengan 5. Nah, kita dapat daerahnya seperti ini sesuai dengan gambar yang teman-teman buat ya. Jadi yang memenuhi berupa daerah bersih, bentuknya segitiga.
Baik, kita masuk ke